Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Ekselensi. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Dan makanya tiap kali khutbah Jumat itu khotibnya selalu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil itu pas, butuhnya 10 dikasih 10. Cuma dalam Islam, dalam konteks hubungan dengan yang lain, kadang-kadang perlu ditambahi ihsan. Ihsan itu misalnya kalian punya utang 10, mengembalikan 12. Nah itu yang 2 itu namanya ihsan. Nah katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil dan harmonis. Harmonis itu berarti epitemia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitemia yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Yo katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang.
Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan. Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas, bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100. Tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi kalau pakai sepatu yang harganya 100.000 cukup, yuk beli aja yang 100.000. Ngapain sih yang beli 300? Toh nggak nambah cakep, yuk gitu-gitu aja wajahnya misalnya. Itu sederhana namanya. Jadi hidup sederhana itu bukan hidup kekurangan, bukan hidup pas-pasan, tapi hidup yang pas. Nah, optimalnya epitumia itu yang sederhana, maksudnya yang pas. Kalau pasnya kamu satu piring dan satu piring itu sudah kenyang, ya sudah. Itu namanya pas, sederhana. Atau mungkin temanmu yang satunya enggak, Pak. Kalau satu piring masih kurang, Pak. Masih nyisih di sini. Biasanya saya 3 piring, Pak. Oh ya, 3 piring itu pas. Kalau kamu memang pasnya 3 piring, makan satu piring itu enggak sederhana. Itu kalau di agama namanya zolim. Menzolimi perutmu sendiri. Biasanya isinya 3, kamu kasih 1 atau 5 nasi kucing tapi ya. Jadi nasi kucing kan kadang-kadang sampai 6-7 kan kalian, lebih banyak dari biasanya. Jadi utamanya, jadi aretenya epitumia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Seks juga begitu, jangan dikurangi sampai tidak kawin, juga jangan lebih. Lebih itu boros, kuas apa ya boros itu ya, mungkin ngentek-entek pasangan apa, pokoknya 1 aja cukup kan, nggak harus 2. Kalau 1 kurang ya nambahlah 2 kan gitu. Loh kan logikanya kan gitu. Ya kalau sudah 1, sudahlah kamu satu-satunya selesai ya sudah, berarti 1 aja. Tapi besok butuh 1 lagi, Pak, untuk cadangan. Oh ya, itu urusan lain itu. Tapi yang jelas sesuai kebutuhan, pas. Nah, kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Saya, Pak, bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut, Pak. Bisa berenang? Tidak bisa, Pak. Itu namanya nekat. Ya, namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tapi saya mau belajar, Pak. Oh ya, berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi
sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epituminya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke, nah kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah, ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takhalli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takhalli dibersihkan, takhalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato. Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus, kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama, jadi tidak bagus. Kenapa? Tidak esensial. Gaya semacam inilah yang bikin, misalnya Saiful Jamil, dia rajin poso Senin Kemis, rajin tahajud, tapi yo akhirnya kejebak juga di situ. Kenapa? Karena dia mungkin kebanyakan orang sholat tahajudnya, sholat duhanya, puasa Senin Kemisnya pakai logika ijolan. Ya Allah, saya capek-capek bangun malam nih, kasih rezeki yang bagus ya. Ini itu namanya pertukaran. Kalau kayak gini katanya Plato, ndak utama. Itu sama dengan kita pindah dari rasa takut yang satu ke rasa takut yang lain. Menaklukkan rasa takut yang satu untuk jatuh ke rasa takut yang lain. Tidur demi nilai bagus. Kamu taklukkan semangat tidurmu demi karena kamu takut nilaimu jelek. Jadi itu namanya tukaran. Ngaji kayak gini, Mas, tiap malam ngaji gimana sih? Wah, biar dapat barokah, terus aku pinter, kalau pinter nanti bisa naik. Itu berarti ijolan. Katanya Plato enggak. Katanya Plato, gaya ijolan itu ambigu dan tidak jelas. Jadi kenapa oleh Plato disebut ambigu? Ya karena tidak pasti. Di situ kalimatnya, ambigu itu masalahmu sebenarnya nggak hilang. Kamu tetap ada di rasa takut. Saya siap Pak mengorbankan jam 9 waktu duha, waktunya kerja, tak pakai sholat duha. Loh, bayangkan, waktunya orang sibuk-sibuk kerja Pak, saya sholat. Cuma kenapa? Biar rezekiku tambah.
Itu sebenarnya kamu menaklukkan rasa takutmu. Bekerja karena rasa takut kamu miskin. Jadi dari rasa takut satu ke rasa takut yang lain, itu namanya pertukaran. Cuma ijolan, gak ada yang berubah, kamu tetap masih takut. Nah itu katanya Plato, enggak. Ya bukan gak boleh, tapi itu enggak utama. Biar utama gimana? Jalurnya harus logos. Logos itu pakai akal. Kenapa kok sholat duha tiap hari? Ya karena saya itu kan rezekiku banyak, jadi saya harus bersyukur. Tak sisipkan dikit waktu syukur, waktu duha kan tidak apa-apa. Itu kan logos namanya. Ini lebih murni, lebih abadi daripada ijolan. Kadang-kadang kan kita ibadah sama Allah kan gitu, modenya mode bisnis, ijolan. Saya dulu gak usah sholat tahiyatul masjid, kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Itu derajatnya sama kayak sholat tahiyatul masjid. Gak usah, kalau gitu baca itu aja kan gitu. Hitung-hitungan, perhitungan. Barang siapa membaca doa ini sekian kali, maka dikasih ini. Akhirnya kan kamu ngitung bener pas kurang 30 selesai lagi. Suwi men ya, kurang. Nah misalnya gitu, kamu perhitungan. Dianggapnya Allah sedetail itu kayak akuntan. Wow, mohon maaf doamu gak tak kabulkan karena subhanallahnya harusnya 33, kamu 32, kurang 1. Misalnya, apa ya sampai segitunya Allah itu? Itu karena kita logikanya logika ijolan sama Allah. Kita berbisnis sama Tuhan. Katanya Plato, enggak, yang kayak gini tidak utama. Jadi keutamaan bukan ijolan. Oke.